Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni wa inna usikum wa nafsim bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yasma'un qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azimil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul maulanal azim. Allahumma arhamna bil Quran, yang artinya berselindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jemaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita ucapkan rasa syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita rahmat, Allah masih memberikan kita nikmat, Allah masih memberikan kita karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita telah berniat dari rumah kita, melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju lapangan ini dengan niat untuk berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya menyuruh kita sebagai hamba-Nya untuk mensyukuri nikmat tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya nikmatnya akan ku tambah. Namun barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, kata Allah, niscaya azab Allah sangat pedih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kita harus ingat bahwasanya jikalau Allah memberikan kita nikmat, jikalau Allah memberikan kita rahmat, jikalau Allah memberikan kita karunia, kita harus wajib mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Cara sederhananya saja kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Itu sudah termasuk kita ke dalam orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk ke dalam orang-orang yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan kita senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, mudah-mudahan nantinya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, di yaumil mahsyar nantinya, di yaumil hisab nantinya, di yaumil mizan nantinya, di yaumil jaza nantinya, Allah menyampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, umatmu telah berselawat kepada engkau, bagaimana engkau akan memberikan mereka nantinya. Namun Nabi Muhammad berkata, ya Allah, berikanlah kepada umatku yang senantiasa mengucapkan salawat, yakni berikanlah mereka syafaat ya Allah, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang hadir pada kesempatan kali ini, kita semua hendaknya diberikan syafaatnya di yaumil mizan nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, wasiat katib berwasiat untuk diri katib sendiri, terkhususnya kepada kita semua, bahwasanya marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada waktu kita sakratul maut meninggalkan dunia ini, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya maut. Pada waktu kita nanti meninggalkan dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, karena kita rajin menjalankan perintah Allah, itu juga termasuk ke dalam menjadi amal kebaikan kita di yaumil mahsyar nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jemaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pada waktu yang sesingkat ini, marilah kita garis bawahi judul khutbah kita pada kesempatan kali ini, yakninya meneguhkan tauhid dan keikhlasan dalam cahaya surah Al-Ikhlas. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan di atas tadi, surah Al-Ikhlas mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tujuan perhambaan kita. Tidak ada yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah suatu nilai yang terbesar pada kesempatan kali ini. Mengapa saya katakan demikian? Sekarang pada waktu 10 Zulhijjah 1440 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi, kita merayakan yang namanya hari kebahagiaan bagi kita umat Islam sedunia. Hari apa itu? Yaitu hari raya Idul Kurban. Jadi dalam surah Al-Ikhlas ini Allah menyuruh kita, Allah menegaskan kepada kita bahwasanya pada penggalan surah Al-Ikhlas ini
Allah itu satu, Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Jadi maksudnya gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara? Sejarah garis besarnya saja Allah itu ahad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, Allah itu esa. Jadi intinya di dalam surah Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jemaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu kisah atau riwayah yang kita dengarkan sehari-hari sebelum kita melaksanakan ibadah solat Id ini, ada sebuah riwayah dan kisah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih putranya. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah rubahlah Nabi Ismail alaihi salam menjadi seekor domba. Maka dari penggalan tersebut dapat kita ambil hikmahnya saja. Jikalau Allah berkehendak kun fayakun, maka jadilah. Kalau kita sebagai orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kalau seandainya Allah memerintahkan kita, Allah menyuruh kita, sedangkan kita baru mempunyai anak, kemudian Allah perintahkan untuk menyembelih anak tersebut, pasti kita berpikiran, anak ini baru ada, kita disuruh disembelih oleh Allah. Pasti di situ keimanan kita, ketauhidan kita diuji. Bagaimana saya katakan demikian bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau kita rasakan dalam kehidupan kita sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun, sudah mendekati, kalau bahasanya itu diagnosis oleh dokter, Anda dikatakan tidak memiliki keturunan karena beberapa gejala. Jadi bapak dan ibu harap bersabar. Kalau dikatakan dokter demikian kepada kita, dan akhirnya karena kekuasaan Allah, Allah berikan kita keturunan bapak-bapak dan ibu-ibu. Setelah Allah berikan keturunan tersebut, kemudian Allah menyuruh kita membunuh anak tersebut dengan menyembelihnya. Bagaimana perasaan kita bapak-bapak dan ibu-ibu? Mungkin kita sebagai seorang ayah, mungkin kita sebagai seorang ibu tidak akan tega untuk menyembelih anak kita. Berbeda dengan Nabi Ibrahim. Mengapa saya katakan demikian? Pada waktu Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku Ismail, engkau akan aku sembelih. Mengapa engkau akan aku sembelih? Karena Allah memerintahkan untuk menyembelih engkau. Bagaimana menurut pendapat engkau, ya Ismail? Kemudian Nabi Ismail dengan keteguhan hatinya, wahai ayahanda, dengan perintah Allah tersebut, maka tunaikanlah ayahanda. Meskipun saya nanti mati, mungkin ini adalah sesuatu kemuliaan bagi hamba yang lahir ke atas dunia ini. Kalau sedikit kita ambil kesimpulannya bahwasanya, jikalau kita sebagai seorang anak menggambarkan kita berbakti kita kepada orang tua, apakah kita mau menukar nyawa kita dengan orang tua? Kalau kita lihat pada zaman sekarang mungkin mustahil bapak-bapak dan ibu-ibu. Mengapa?